Shalom teman-teman teens yang dikasih dalam Tuhan. Wah, puji Tuhan ya teman-teman. Hari ini kita masih bisa beribadah satu kali lagi. Walaupun kita harus beribadah secara online nih teman-teman, tapi Kak Karen percaya hadirat Tuhan dapat kita rasakan dimanapun kita berada. Amin. Puji Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami masih punya kekuatan Tuhan, masih diberikan kesempatan untuk beribadah ya Tuhan. Tuhan, biarlah hati kami terbuka untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami diberkati oleh firman ini Tuhan, baik hamba-Mu yang berbicara juga teman-teman yang mendengarnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Nah teman-teman, hari ini Kak Karen punya tema yang menarik nih. Temanya bisa dilihat di belakang, apa temanya? Yaitu pertama kali. Wah, tema apa ini? Ada quotes yang bilang gini ya teman-teman, selalu ada yang pertama kali dalam segala sesuatu. Jadi teman-teman, apapun yang kita lakukan pasti ada yang pertama kali. Contohnya nih ya, bisa yang hal-hal yang positif seperti pertama kali juara kelas, atau pertama kali memenangkan perlombaan, atau pertama kali juara basket, pertama kali menang di game gitu ya, misalnya yang positif-positif gitu ya. Atau juga bisa pertama kali untuk hal-hal yang negatif, misalnya pertama kali dimarahin orang tua, pertama kali nggak naik kelas, pertama kali dapet nilai ulangan jelek, misalnya seperti itu ya teman-teman. Pasti ada yang pertama kali dalam segala sesuatunya. Contohnya nih, yang Kak Karen lagi alami sekarang nih. Apa yang Kak Karen lagi alami? COVID ya. Ini adalah kali pertama Kak Karen kena COVID setelah pandemi 2 tahun ya. Kak Karen nggak pernah kena COVID sama sekali. Tapi saat ini pas Kak Karen lagi syuting nih buat teman-teman semua, lagi karantina di rumah, Kak Karen lagi kena COVID nih. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman masih ingat pengalaman pertama kali teman-teman kena COVID? Atau yang bagi yang belum pernah kena COVID, Kak Karen berdoa supaya teman-teman semua tidak usah merasakan pertama kali kena COVID ya. Nah, atau juga nih teman-teman nih yang sekolah, Kak Karen tahu nih pasti baru masuk lagi ke sekolah kan. Gimana nih teman-teman, setelah pandemi 2 tahun, mungkin ada yang selama ini kuliahnya selalu online ya, tapi khusus di tahun ajaran baru ini teman-teman pertama kali sekolah offline lagi setelah 2 tahun. Gimana? Apakah berkesan? Nah, ada quotes lagi nih. Quotesnya gini, yang pertama kali yang sulit dilupakan. Cielah, yang pertama yang sulit dilupakan biasanya ya. Intinya apa sih teman-teman? Intinya seperti ini. Yang pertama kali adalah hal yang penting. Pertama kali adalah hal yang penting. Dan biasanya pertama kali adalah hal yang kita ingat gitu. Nah teman-teman, tahukah teman-teman, di dalam Alkitab juga ada yang pertama kali dalam segala sesuatunya, yang artinya hal itu sangat penting sehingga ditulis di dalam Alkitab untuk yang pertama kali. Contohnya apa sih Kak Karen? Yuk kita bahas sama-sama yuk. Contohnya nih, pasal pertama di kitab Perjanjian Baru. Informasi penting apa yang harus sampai ditaruh di pasal yang paling pertama di kitab Perjanjian Baru? Apakah teman-teman ingat? Ini yang rajin baca Alkitab, inget nggak? Kita bahas ya. Pasal pertama kali yang dibahas di kitab Perjanjian Baru adalah apa? Adalah silsilah Yesus Kristus. Ada di Matius 1 ayat 1-25. Isinya itu silsilahnya Tuhan Yesus. Bagaimana nenek moyangnya Tuhan Yesus, siapa aja gitu ya. Urutannya bagaimana. Hal ini sering banget kita bacanya itu kayak cuma sekedar doang gitu ya, nggak kita bener-bener perhatiin gitu ya, karena isinya cuma nama-nama nih. Karena ada gambarnya ya, kayak Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub memperanakan Yehuda saudara-saudaranya, dan selanjutnya gitu. Tapi tahukah teman-teman, kenapa sih silsilah Yesus Kristus ini ditaruh di kitab pertama, pasal pertama, dan ayat pertama di Perjanjian Baru? Pasti ini sesuatu hal yang penting, bukan? Betul teman-teman.
Di dalam silsilah Yesus Kristus ini, Alkitab ini pengen memberikan kita suatu informasi penting. Apa itu teman-teman? Kalau teman-teman bisa lihat ya, di sini Kak Karen udah kasih gambar silsilah Yesus Kristus ya, nama-namanya panjang, dan ada beberapa yang Kak Karen buletin. Apa sih dari arti nama-nama yang Kak Karen buletin itu? Yuk kita bahas yuk. Yang pertama, silsilah Yesus Kristus, ada yang namanya Tamar, teman-teman. Nah, Tamar ini adalah seorang penjinah. Jadi teman-teman, Tuhan Yesus yang Maha Agung itu, nenek moyangnya saat lahir ke dunia ini adalah salah satunya adalah seorang penjinah loh teman-teman. Kemudian lanjut lagi ada yang namanya Rahab. Rahab ini kalau teman-teman sering dengar mungkin pas sekolah minggu ya, Rahab ini adalah seorang pelacur teman-teman. Bayangin teman-teman, Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, rela lahir ke dunia sebagai keturunan dari seorang pelacur, teman-teman. Dan juga ada di sini Rut. Rut itu orang Moab dan bukan orang Yahudi. Jadi Tuhan Yesus itu lahir bukan murni orang Yahudi, tapi orang udah campuran sama etnis lain selain Yahudi, teman-teman. Dimana teman-teman, zaman dahulu itu sampai sekarang mungkin ya, orang Yahudi itu menganggap ras mereka itu paling tinggi. Jadi kalau misalnya ras Yahudi udah dicampur ras lain, menurut mereka itu rasnya udah langsung turun gitu teman-teman. Tapi Tuhan Yesus kita rela lahir ke dunia dari seseorang yang bukan murni orang Yahudi, bukan orang Yahudi bahkan gitu. Lanjut lagi, di sini ada Salomo. Salomo ini lahir dari perselingkuhan Raja Daud dan Batsyeba. Jadi teman-teman tahu ya mungkin ya sudah pernah diceritain bahwa Salomo ini anaknya Batsyeba. Waktu itu Batsyeba belum ada Salomo ya. Waktu itu Batsyeba sedang mandi, terus Daud ngintip, akhirnya mereka melakukan hal yang tidak diinginkan. Akhirnya Batsyeba mengandung, kemudian Daud membunuh suaminya Batsyeba, si Uria itu. Batsyeba akhirnya keguguran anak hasil dari perselingkuhan itu. Dan kemudian Batsyeba ini mengandung lagi dan anaknya itu diberi nama Salomo. Nah, Salomo ini adalah salah satu nenek moyang dari Tuhan Yesus kita. Luar biasa ya teman-teman ya. Bagaimana Tuhan yang begitu mulianya rela lahir ke dunia dari orang-orang yang berdosa, dari orang-orang yang melakukan kesalahan dalam hidupnya. Nah, teman-teman, kenapa sih silsilah Tuhan Yesus Kristus ini ditaruh di ayat pertama, pasal pertama, di kitab pertama di Perjanjian Baru? Artinya teman-teman, sebegitu pentingnya pesan ini, di mana pesan ini berkata bahwa pasal pertama dari Perjanjian Baru menunjukkan bahwa Tuhan mau menjadikan orang berdosa sebagai alatnya, teman-teman. Tidak peduli sehancur apapun masa lalu orang tersebut. Tuhan kita yang begitu mulia, Raja di atas segala raja, mau memakai orang-orang yang berdosa, yang tadi udah disebutin itu, sebagai orang-orang yang kelak akan mempunyai keturunan Tuhan Yesus kita yang luar biasa loh teman-teman. Jadi teman-teman, saat ini kita orang berdosa, Kak Karen orang berdosa, teman-teman orang berdosa, percayalah teman-teman, tidak peduli seberat apapun masa lalu kita, tidak peduli apapun dosa yang telah kita lakukan teman-teman, saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan bisa loh teman-teman memakai hidup kita untuk kemuliaannya. Yuk sekarang sama-sama Kak Karen ya kita ngomong gini ya, saya orang berdosa, tapi saya bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Itu pesan yang pertama teman-teman dari Perjanjian Baru, bahwa orang berdosa bisa dipakai Tuhan untuk melakukan hal yang luar biasa. Nah, ada ayatnya di Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ada ayatnya lagi di Yesaya 43 ayat 25. Isinya seperti ini. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat lagi dosamu. A-nya ini gede artinya Tuhan ya, teman-teman ya. Nah, tadi udah Perjanjian Baru, sekarang apa yang dikatakan pasal pertama, ayat pertama di kitab pertama di Perjanjian Lama. Kalau ini biasanya inget ya, kalau Perjanjian Baru lupa biasanya, soalnya suka di skip gitu ya. Kalau Perjanjian Lama pasti inget ya, Kejadian 1 apa isinya?
Betul sekali. Di Kejadian 1 isinya adalah apa? Penciptaan. Ini yang bisa jawab pasti sekolah minggunya rajin ya dulu ya. Nah, ini ada gambarnya dari sekolah minggu kita ya. Pasal pertama, ayat pertama dan kitab pertama dari Perjanjian Lama adalah penciptaan. Nah, menurut teman-teman, apa yang dapat kita pelajari sih dari peristiwa penciptaan? Udah banyak banget diceritain ya teman-teman. Isi penciptaan itu adalah bagaimana Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang sangat dikasihi Tuhan, ya, sebagai rupa yang memiliki rupa Allah gitu ya, bagaimana Tuhan melihatnya dan sangat menyukai manusia gitu ya teman-teman ya. Tapi teman-teman, Kak Karen mau bahas hal yang lain dari peristiwa penciptaan yang sangat penting tapi sering terlewat, yaitu apa? Sebenarnya teman-teman, dari rangkaian peristiwa penciptaan ini ada satu pesan penting yang bisa kita dapatkan, yaitu tentang apa? Tentang time management. Wow, boleh sebutin 1, 2, 3 time management? Time management ya. Time management gimana Kak? Iya teman-teman, jadi dari serangkaian peristiwa penciptaan itu teman-teman tahu kan hari pertama diciptain apa, kedua, 3, 4, 5, sampai 6 teman-teman, dan pada hari ke-7 Tuhan itu beristirahat. Dari rangkaian peristiwa ini teman-teman kita bisa belajar bahwa ada waktunya untuk kita bekerja, ada waktunya kita untuk beristirahat. Bekerja itu bagus teman-teman ya, bekerja itu melayani Tuhan, kita bekerja keras itu bagus teman-teman. Tapi Tuhan juga mengatakan bahwa kita harus menguduskan hari Sabat. Menguduskan hari Sabat itu bukan cuma berkata kita harus ke gereja, harus punya waktu sama Tuhan, bukan cuma itu doang teman-teman, tapi itu juga berkata tentang istirahat. Jadi teman-teman, saat kalian bekerja, saat kalian belajar gitu ya, belajarlah sebaik mungkin, bekerjalah sebaik mungkin ya. Jangan kepikiran, aduh kapan liburnya sih, capek kerja mulu gitu ya. Atau sebaliknya teman-teman, saat kalian beristirahat, ayo beristirahat teman-teman. Jangan kayak kepikiran, aduh aku nih kayaknya harusnya nggak istirahat nih, aku harusnya kerja mulu nih, aku harusnya belajar mulu nih, aku nggak boleh istirahat. Jangan teman-teman. Ingat ya, time management adalah hal pertama yang Tuhan bahas di Perjanjian Lama. Artinya sebegitu pentingnya hal itu, sehingga ditaruh di yang paling pertama supaya kita ingat teman-teman. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Teman-teman harus belajar untuk saat bekerja sebaik mungkin, dan saat beristirahatlah teman-teman. Teman-teman harus punya waktu untuk beristirahat. Selain untuk punya hubungan dengan Tuhan ya, tapi kita juga harus punya waktu untuk diri sendiri untuk kita beristirahat. Ada ayatnya nggak sih Kak? Ada. Ayatnya di mana? Ada di Pengkhotbah 3 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Gitu ya. Nah, begitu. Dari Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Gitu ya. Nah, ada nih yang terakhir nih. Yang terakhir adalah gini. Tahukah teman-teman, apakah pertanyaan pertama yang Tuhan tanyakan? Wow. Ayo, apa pertanyaan pertama yang Tuhan tanyakan kepada manusia? Atau yang dicatat deh dalam Alkitab, Tuhan Yesus tuh pertama kali nanya apa? Kita baca yuk sama-sama yuk. Ada di Kejadian 3 ayat 8-9. Berbunyi seperti ini, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Wow, tahukah kamu bahwa pertanyaan pertama yang Allah tanyakan di dalam Alkitab adalah tentang kamu, tentang manusia. Tuhan bertanya, pertanyaan pertama yang Tuhan tanyakan di dalam Alkitab adalah, "Di manakah engkau?" Luar biasa ya teman-teman ya. Akhirnya ada sedikit catatan di sini, kita baca dulu ya. Apa sih yang bisa kita tangkap dari pertanyaan pertama Tuhan ini ya teman-teman? Jadi, hubungan Adam dan Hawa dengan Tuhan itu telah rusak ketika mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Sehingga ketika mereka mendengar kedatangan Tuhan, mereka itu sembunyi. Tetapi teman-teman, Tuhan segera datang mencari mereka, dan pertanyaan pertamanya di dalam Alkitab adalah, "Di manakah engkau?"
kapanpun kita jatuh di dalam hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan itu dengan segera datang mencari kita teman-teman dan menginginkan hubungan itu dipulihkan segera. Saking pentingnya message ini, Tuhan itu menjadikan hal itu sebagai pertanyaan pertama Tuhan kepada manusia. Dimanakah engkau? Teman-teman, saat ini apabila kita sedang merasa jauh dari Tuhan, atau ada dosa yang kita lakukan sehingga hubungan kita dengan Tuhan jadi nggak deket, jadi nggak akrab lagi teman-teman. Ingat hal ini teman-teman. Pertanyaan pertama yang Tuhan tanyakan adalah kepada manusia adalah dimanakah engkau? Tuhan tuh sangat rindu dan terlebih rindu untuk dekat dengan anak-anaknya, untuk dekat dengan kita semua teman-teman. Saat kita datang kepadanya, walaupun kita sudah melakukan dosa teman-teman, ingatlah bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan teman-teman, dan Tuhan mau hubungan Tuhan dengan kita semua itu tetap dekat teman-teman. Ingat teman-teman, Tuhan itu mengasihi kita semua. You are love. Kita semua dikasihi oleh Tuhan teman-teman. Tidak peduli apapun dosa yang kita udah lakukan, nggak peduli Adam dan Hawa itu habis melakukan dosa, Tuhan yang berinisiatif datang. Sampai pertanyaan pertama yang Tuhan katakan kepada manusia adalah dimanakah engkau? Berarti sebegitu rindunya Tuhan untuk dekat dengan kita semua. Segitu besarnya kasih Tuhan untuk kita semua teman-teman. Puji Tuhan teman-teman. Untuk quick recap, apa aja sih yang udah kita pelajari hari ini? Yang pertama yang kita pelajari hari ini adalah apa? Pasal pertama dari Perjanjian Baru, ayat pertama. Kita pertama mengatakan tentang apa? Tentang silsilah Yesus Kristus. Yang artinya kita bisa belajar apa teman-teman? Walaupun kita orang berdosa, tapi Tuhan mau memakai kita untuk kemuliaannya. Kemudian yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah apa? Pasal pertama dari Perjanjian Lama. Yang pertama kali diucapkan di Perjanjian Lama adalah apa? Adalah penciptaan, yaitu yang kita bisa pelajari tentang time management. Jadi jangan lupa, untuk segala sesuatu ada waktunya, ada waktu teman-teman untuk bekerjalah serajin-rajinnya, dan juga ada waktu untuk teman-teman beristirahat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah pertanyaan pertama dari Tuhan kepada kita. Dimanakah engkau? Yang artinya Tuhan menginginkan hubungan yang karib antara Tuhan dengan kita semua. Puji Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar sesuatu yang baru ya Tuhan. Kami belajar untuk hal-hal, 3 hal ini Tuhan, dimana hal-hal ini adalah hal-hal penting sehingga Engkau menulisnya pertama kali dalam Alkitab Tuhan, baik di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, juga pertanyaan pertama Engkau kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Biarlah pesan Tuhan pada hari ini Tuhan bisa tertanam dan bertumbuh di dalam hati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari teman-teman yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah teman-teman jangan lupa ya teman-teman, di setiap minggu pertama setiap bulan kita pasti ada ibadah onsite. Oke? Jadi jangan lupa datang kalau kita ada ibadah onsite. See you, God bless you, bye.